Guys, welcome back to my fucking sexy channel, my bro. With me Bang Minum, Bang Cucok lah bro ya. Kali ini kita bakal bikin video reaction lagi, requestan para Cucokers ya. Karena Ewing HD bro. Dan setelah gue lihat durasinya tuh 30 menit ya. Cucok bingit lah bro ya. Jadi kita bakal apa ya, sekilas itu gue udah nonton sedikit awal segini lah ya. Kayaknya kita mutar-mutar otak kita coy ya. Gue sedikit kurang lebih suka ini ya, misteri ya. Karena Ya Allah bang. ya doyan aja. Gue suka misteri dan psikologis orang. Dan kita lihat ya seberapa misteri otak gue kali ini. Oke guys, yang baru mampir ini channel langsung aja subscribe, langsung aja like ya. Tapi ya kalau mau nonton dulu. Kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Santuy mah bro kita nih. Yang penting bersamaan bro. Oke, nggak pakai basa-basi, langsung kita gaskan bro. 30 menit ke depan. Dari sekian banyak kasus yang aneh dan juga mengerikan yang pernah gua baca ya, kasus ini adalah kasus yang paling banyak plot twistnya. Gua yang baca kasus ini tuh sampai kayak what the fuck man? Terus juga pengadilan tinggi Inggris yang menelaah kasus ini sampai what the fuck juga. Gua bahkan ingin menantang lo nih ya. Kalau sekiranya lo bisa menebak siapa pelakunya, sebelum gua kasih tahu siapa pelakunya, lo pantas disebut sebagai detektif. Oke, siap. Tapi kalau tebakan lo sekiranya salah, lo wajib share video ini ke temen lo yang temen lo banget lah, tapi diem-diem suka nusuk dari belakang. Nama gue Ewing dan Lu dong. ini adalah kasus history chat yang memiliki banyak plot twist. Boleh ya. Itu nggak gua share, sekarang kita bikin reactionnya ya. Ya ampun. Bisa skip nggak nih? Oh dulu nih hantu, sekarang true crime ya. Which is good ya. Berkembang. Pada tahun 2003, netizen di Inggris itu dihebohkan sama kasus kejahatan yang terbilang sangat aneh. Kasusnya simpel aja ya. Ada dua orang remaja laki-laki yang kita sebut namanya sebagai John dan juga Mark. Oke, Mereka John ini Mark. identitasnya dirahasiakan oleh pengadilan karena pada dasarnya mereka berdua ini masih di bawah umur. Nah, John sama Mark ini itu saling kenal di sebuah grup chat. Mereka berdua itu akrab banget karena hampir tiap hari itu sering chat gitu di grup chat. Mereka juga sering banget hangout, ngopi, nongkrong bareng gitu loh. Tiap minggunya di real life. Sampai pada tanggal 29 Juni tahun 2003, Mark dari belakang itu menusuk John menggunakan pisau dapur. Pas John menghadap ke belakangnya, ke arah Mark, John bertanya ke Mark, kayak, kenapa? Mark itu menjawab, lo gak akan bisa paham. Nah, untuk memahami motivasinya kenapa Mark ini menusuk temannya sendiri, ya si John ini kita rewind dulu atau flashback lagi ke bulan Februari tahun 2003. Pada bulan Februari tahun 2003, Mark itu saat itu mengakses suatu aplikasi chat messenger gitu di internet. Motivasinya Mark pada saat itu cuman sekedar iseng aja lah, kayak pengen punya teman ngobrol, lagi gabut, pengen ketemu orang baru lah. Nama aplikasi messengernya ini nggak bisa gua share ya, karena emang dirahasiakan sama pengadilan Inggris. Nah, sebelum Mark registrasi nih, dia ngeliat tuh sekiranya di grup chat ini tuh isinya siapa aja sih. Dan ternyata isinya tuh emang random people yang saling ngobrol gitu di sebuah lobby, sebuah chat lobby yang umum. Di dalam lobby yang umum itu ada lagi tuh semacam grup chat yang isinya random people tapi ngebahas sesuatu yang lebih spesifik, kayak olahraga, fashion, movie, games, dan lain-lain. Di aplikasi grup chat ini itu ada juga tuh semacam fitur private group, di mana lo bisa tuh ngebuat semacam room chat gitu untuk ngobrol bareng. Pas Mark lagi melihat aplikasi grup chat ini ya,
Mark itu kayak terpaku sama satu user yang bernama Rachel. Rachel ini itu kelihatan pakai foto cewek yang ini kayak cantik nih. Dari avatarnya tuh kelihatannya Rachel tuh adalah wanita yang cakep. Ya udah deh, Mark mulai registrasi dan join grup chat dan join lobby chat. Di sana ya, di lobby ini si Mark itu menyapa Rachel dan Rachel pun membalas balik. Pada malam itu, ujung-ujungnya adalah singkat cerita ya, mereka asik chat di lobby chat sampai-sampai mereka chatnya pakai bahasa Indonesia cuy. Gila, kenapa tak bisa tenggelam? pindah tuh ke private chat. Emang udah waktu Di dalam private chat, mereka matahari nggak bisa ngobrolnya makin intens. Istilahnya deep talk ya. Untuk anak-anak zaman sekarang ngomongnya kayak deep talk banget nih gitu. Beberapa hari terus berlalu dan Mark ini semakin lama kayak semakin nyaman dengan Rachel. Pokoknya tiap malam Mark itu kegiatannya depan PC sambil chattingan sama Rachel. Rachel pun merespon Mark dengan baik. Mark ini berpikir kayak, mungkin Rachel juga tertarik nih dengan gua yakin nih Rachel ini bukan bener-bener cewek, ini pasti hode gue. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk janjian ketemuan tuh, saling ketemu di real life. Sedikit bayangan dan informasi ya, jarak tempuh antara tempat tinggalnya Mark dengan tempat tinggalnya Rachel itu bagaikan Bekasi dengan Jakarta. Di peta, kelihatannya tuh Bekasi Jakarta kelihatan deket ya. Tapi kalau ditempuh pakai kendaraan, Bekasi Jakarta itu ya terbilang jauh loh, kurang lebih 1 jam perjalanan, bolak-balik pulang pergi jadi 2 jam. Mereka pun akhirnya sepakat tuh untuk ketemuan di tengah. Sayangnya pas hari H, Rachel itu mendadak cancel. Dia bilang dia nggak bisa ketemu karena ada alasan keluarga. Mark ya pada saat itu bete, tapi ya well, it's okay, cool, okay, maybe next time ya mungkin kita ketemuan ya. Terus ya udah deh mereka ngobrol lagi seperti biasa di private chat. Tapi ini nggak cuman sekali aja Mark di cancel. Hampir setiap kali Mark ngajakin ketemuan, entah itu pas di hari H atau entah itu beberapa hari fix hode, pasti bukan bener-bener cewek, dia nggak bisa ini. Soalnya temen gua ada yang gitu. Pura-pura jadi cewek biar dapat ini ya, saweran-saweran ya dari ini gamers lain gitu loh. Dia gamers tapi pura-pura jadi cewek ya. Aduh, cerita lama. Wah, hari H, kayak Rachel itu Rachel tuh kayak meng-cancel Mark. Padahal awalnya menyanggupin, tapi pas sudah mau hari H, Rachel itu meng-cancel Mark. Walaupun begitu, Mark ini udah terlanjur baper ya. Jadinya selalu memaafkan Rachel yang selalu meng-cancel dia. Walaupun begitu, Mark dan Rachel ini kayak ya udahlah, kita mungkin nggak ketemuan. Jangan-jangan kita berpacaran online. Oke, sebentar. Kalau sesimpel itu, masa Rachel itu si John? Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin ya. Mereka udah bilang saling suka, udah bilang saling udah kayak aku suka kamu, kamu suka aku, kamu pacar aku pacar kamu. Udah mendeklarasikan pacarannya mereka. So, jadilah mereka pacaran di internet. Sampai satu hari Rachel itu kayak meng-invite seorang cowok ya ke dalam private chatnya mereka. Cowok ini bernama John. Rachel memperkenalkan John kepada Mark. Rachel bilang kalau John ini adalah sepupunya Rachel. Rachel bilang kepada Mark kalau John ini tuh mempunyai hobi dan kesukaan yang mirip. Ya, yang kalau ngobrol itu bakalan nyambung banget. Lo berdua tuh pokoknya bakalan jadi best friend, lo bakalan ngeklik, chemistry-nya ada lah gitu. Mark merespon positif kehadiran si John dan John juga merespon positif kehadiran si Mark dan akhirnya ya mereka ngeklop tuh, ngobrol deh bertiga sekarang. Mark, Rachel, dan John. Ujung-ujungnya ya udah di grup itu ada 3 orang ini yang saling ngobrol. Walaupun pacar dan sahabatnya ini hanya sekedar online, Mark pada momen ini itu merasa bahagia banget karena di satu sisi dia punya pacar online yang cantik, di satu sisi juga dia juga punya sahabat nih yang bener-bener klop banget gitu. Walaupun cuma sekedar online tapi ya gue bahagia lah si Mark seperti itu ya.
Lalu Baperan suatu hari aja sih, Mark. ada cowok yang nge-DM si Mark nih. Cowoknya itu bernama Kevin. Kevinnya bilang ke Mark ya, Lo mesti jauhin Rachel, atau hal buruk bakalan terjadi ke Rachel. Loh. Mark yang nerima chat ini kayak, nih, ini siapa nih? Jangan-jangan si John ya? Siapa lo? Pasti dia. Kevin pun membalas, bukan urusan lo. Mark pada saat itu berpikiran kalau Kevin ini mungkin adalah, ya stalkernya si Rachel, kayak orang iseng lah. Mark kayak mengabaikan Kevin dan ya udah bodo amat deh. Ini orang si Kevin nih, ini nggak jelas nih. Pas di malam harinya, Rachel itu tidak bisa dihubungin. Bahkan statusnya Rachel yang seharusnya online ini sekarang tidak ada, kayak offline aja. Mark pada saat ini keingat kembali tuh sama chatnya dia dengan si Kevin. Mark mulai berpikir kalau ancamannya si Kevin ini beneran nyata, bukan hanya sekedar omong kosong. Pas di detik itu juga, Kevin private chat nih ke Mark. Kayak muncul tuh notifikasi chat baru. Si Kevin bilang ke Mark kalau Kevin itu berhasil menculik Rachel. Kevin juga bilang kalau nyawanya Rachel ini nggak akan selamat malam ini. Mark yang baca chatnya Kevin ini pusing dong, panik dong. Lu maunya apa? Aduh, pacar gue diculik orang nih. Mark langsung membalas chatnya Kevin kayak, lo minta tebusan apa? Jujur ya? Nah ini agak aneh nih. Ini beneran. Jujur ya, di bagian ini emang aneh banget. Tapi ini emang beneran kejadian dan ini emang beneran kisah nyata. Jadi kayak gua nggak bisa mengganti bagian ini. Jadi pas Mark bertanya lo minta tebusan apa, si Kevin itu ngejawab, Paptit. Iya. I know ini aneh banget, ini cringe banget, ini geli banget, ini What the fuck is Paptit? perlu dipercaya, tapi ya emang begitu kejadiannya, emang begini kronologi kasusnya, ya. Kayak gue sendiri juga bingung pas baca kasusnya ini kayak what the kayak si Kevin minta Paptit dan ya kayak gue coba gali lagi, gue baca lagi sumbernya kronologinya gimana, ya emang begitu informasinya. Nah, Mark pun membalas chat Kevin dan tapi aneh nih ya, kayak dia juga berpikiran begini nih, kayak si Mark nih ya berpikiran kalau sekiranya Paptit gue bisa menyelamatkan pacar gue dari si penculik, why not? Iya. Akhirnya ya dengan naifnya Mark itu ngepaptitnya terus ngirim ke Kevin. Selang beberapa Foto yang cicitnya. Kalau gua tuh senang hati, ambil lu sana. jam ya, si online-nya si Rachel itu mulai online tuh, yang tadinya offline jadi online, dan Rachel itu akhirnya mulai membalas chatnya si Mark. Dan si Rachel bilang kalau dia tuh tadi tuh sempat diculik sama Kevin, bla 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 bla. Rachel juga tahu kalau Mark ini itu sempat ngirim Paptit ke Kevin dan ya gitu-gitulah. Kayak Rachel tuh kayak berterima kasih, minta maaf udah ngerepotin dan seperti itu. Si Mark juga ngeresponnya ya udahlah ya, nggak apa-apa Paptit lah, yang penting lo selamat, Rachel selamat dan semuanya baik-baik aja. Pada akhirnya mereka berdua lanjut lagi berpacaran online. Lalu pada suatu malam selanjutnya, lobby di... Sumpah ya, gue sampai sekarang tuh nggak ngerti orang yang bisa pacaran online. Gue apa ya, psikologisnya itu kalau orang sampai pacaran online tanpa pernah ketemu, itu orang itu kesepian. Itu kesepian, pure kesepian pasti. Chat ini rame karena dikabarkan ada satu member yang meninggal dunia. Member yang meninggal dunia ini adalah Rachel. Mark yang mengetahui berita duka ini langsung ngedown, langsung sedih dan langsung hopeless, kehilangan harapan. Para member pada akhirnya kayak mengadakan semacam acara bela sungkawa gitu di lobby chat untuk mengenang Rachel. Meanwhile, Mark ini tahu bahwasannya Rachel itu meninggal akibat ulahnya Kevin. Walaupun begitu ya, Mark ini tuh terlalu patah hati dan patah semangat untuk bertindak, untuk membalas kematian Rachel tuh kayak, aduh, udahlah, males ah. Mark kayak ya udahlah, tenggelam ke dalam kesedihan dan berusaha
untuk mengikhlaskan Rachel. Di privat grup chat pun sekarang cuman ada Mark dan John yang saling menguatkan satu sama lainnya. Dari meninggalnya Rachel ini ya, persahabatan Mark dan John itu semakin dekat, semakin erat. Mark dan John itu sering banget ngobrol di privat group bahkan sampai suatu hari Mark ini kayak ngajakin ketemuan John untuk hangout dan ngopi bareng. John menyanggupin ajakan Mark dan pada akhirnya mereka ketemuan ngopi bareng, ujung-ujungnya jadi sahabat di real life. Lalu beberapa waktu kemudian ada tuh DM yang masuk lagi nih ke akunnya Mark. DM-nya ini berasal dari seorang wanita berumur 42 tahun yang bernama Janet. Janet bilang, Wah, itu ceweknya Captain America anjir. wow, Janet ini adalah semacam agen rahasia dari British Secret Intelligence Service. Oke. Janet menghubungi Mark karena Janet ingin menawarkan pekerjaan ke Mark. Pekerjaannya tersebut adalah sebagai agen rahasia. Mark pun ya merespon chat dari si Janet ini. Mark dan Janet akhirnya tuh ngobrol dan singkat cerita Wah, ya. sumpah ya kalau ada yang nawarin gue untuk jadi secret agent sekarang, ada yang walaupun DM lah apapun ya, gue reject bro, gue blok. Apa ya? Udah pasti gak jelas lah dalam hati gue tuh. Ini anak gak jelas nih, pasti gue blok. Janet bilang kalau Mark ini dijanji Buat lu juga guys, kalau misalnya lu dapat DM kayak promo lah kayak yang gak jelas-jelas gitu, gak usah dibalas cuy. Cahaya. Gak usah dibalas cuy, gak usah. Capain aja. Kayak kasusnya Binomo itu gue udah sempet komen bagi yang lu sering lihat reaction gue waktu ada iklan Binomo di salah satu video yang kita react. Gue udah bilang kalau itu dari dulu itu judi. Sampai ya gue bingung aja kenapa masih ada yang ikut gitu loh. Itu judi karena ya kalau lu tebak-tebakan gitu loh. Kalau nggak A ya B, kalau nggak Liverpool ya itu Arsenal ya. Judi cuy. Ya nggak ada barangnya soalnya. Oke. kan kekayaan, jabatan tinggi, terus juga pekerjaan yang tetap di British Secret Intelligence Service. Udah pasti gua tolak. Entah bagaimana nih, somehow Mark itu percaya kalau Janet ini adalah agen rahasia. Wah, stupid. Mark pun pada akhirnya excited untuk ikutan menjadi agen rahasia dan bertanya kepada Janet, apa yang mesti gue lakukan? Janet bilang kalau pada Ini mah goblok ya si Marknya ini. saat itu dia sedang menjalani sebuah misi rahasia. Kalau sekiranya Mark mau membantu Janet menyelesaikan misi rahasia ini, Janet bakalan mengangkat Mark sebagai agen resmi. Janet bilang kalau di bawah lautan di Samudra Atlantik itu tersimpan sebuah brankas besar. Isi dari brankasnya adalah uang senilai 568 miliar pound sterling atau sekitar 9.700 triliun rupiah. Nah, Janet bilang kalau orang yang bisa membuka brankas itu adalah seorang pria yang bernama James Bell. James Bell adalah nama asli dari John, sahabatnya Mark. Janet bilang kalau John ini adalah orang yang paling diincar di seluruh dunia karena hanya John yang bisa mengakses dan membuka brankas ini. Selain diangkat menjadi agen rahasia ya, Janet di dalam chatnya itu berjanji akan memberikan hadiah sebesar 80 miliar pound sterling kalau Wah, gobloknya sekiranya sumpah. si Mark ini membantu misinya si Janet. Mark yang pada saat itu kayak membaca chat ini nih kayak 75% percaya tapi 25%-nya agak curiga. Nah, sampai pada akhirnya Mark itu menjadi 100% percaya kepada Janet karena Janet ini tahu segala hal tentang Mark, mulai dari tempat tinggalnya, kegiatannya, pergi kemana aja, sama siapa aja, pakai baju apa aja, bahkan hobi dan juga kesukaan Mark. Si Janet itu tahu. Janet bilang ke Mark kalau di sekitaran Mark ini sebenarnya itu ada banyak intel. Jadi Janet bisa tahu segala hal tentang Mark. Pada titik ini, Janet ini pasti Rachel.
Gue yakin. Mark benar-benar merasa hidupnya tuh kayak berubah 180 derajat. Mark merasa kayak dirinya tuh orang penting ya, calon agen rahasia. Jadi gayanya juga berasa kayak udah jadi agen rahasia lah. Janet akhirnya kayak menobatkan Mark itu sebagai agen rahasia yang masih dalam masa percobaan dengan nama dengan Sandi ya, Sandi 47695. Janet pun memberikan misi nih kepada Mark. Misi pertama ya, misi pertamanya ini adalah melindungi John tanpa diketahui oleh John. Mark menyanggupin misinya ini dan ya udah Mark selalu deh tuh main ke rumah John dan mengajakin John hangout gitu. Mark di sini kayak Gue bingung ya, kayak ada yang teroris berani ledakin diri sendiri, kayak apa ya, dicuci otaknya tuh mungkin kayak gini ya. Karena pada dasarnya tuh orang juga nggak pinter-pinter banget gitu. What the fuck? waspada gitu terhadap apa yang ada di sekitaran John sambil juga menjadi temennya John, kayak menyamar gitu loh, sambil dijagain sambil menjadi teman ya gitulah. Janet di setiap malamnya itu mengirimkan private chat ke Mark yang berisi ucapan congrats kepada Mark karena telah menjalani misinya dengan sukses. Hal ini terus berlangsung sampai pada momen di mana Janet itu memberikan misi yang darurat kepada Mark. Janet bilang ke Mark bahwa Mark harus menghabisi John. Janet memberikan semacam briefing gitu yang isinya ada agen rahasia dari negara lain yang ingin menculik John. Hal ini hanya bisa dicegah dengan cara menghabisi nyawanya si John. Jadi si agensi British Secret Intelligence Service ini berpikiran lebih baik John ini tuh mati dibandingkan diculik sama agen rahasia dari negara lain. Mark yang menerima briefing dari Janet ini kayak ragu dan tidak menyanggupin misi dari si Janet. Walaupun begitu, Janet terus mempengaruhi si Mark dan kayak untuk ayo lu bisa menjalankan misi ini. Janet kayak memberikan banyak sekali sugesti dan juga janji manis ke Mark untuk menjalankan misi ini. Mark yang tiap hari dibombardir sama informasi dari Janet itu kayak yaudahlah, oke, menyanggupi misi ini. Mark pun bersiap-siap untuk menghabisi nyawa sahabatnya sendiri, si John ini. Lalu pada tanggal 20 Juni tahun 2003, Mark itu mengajak John ke sebuah gang yang sepi. Ya. Di gang yang sepi ini, Mark itu menusuk perut John dari belakang 2 kali. Seketika John itu ambruk ya, ke tanah dan bersimpah darah. Dan kayak sebelum John tidak sadarkan diri ya, John bertanya ke Mark kayak, kenapa? Si Mark menjawab, lo gak akan bisa paham. Setelah melakukan penusukan itu, si John langsung tidak sadarkan diri dan Mark langsung menghubungi polisi dan juga ambulans untuk datang. Petugas medis itu langsung untuk mengevakuasi John yang udah bersimbah darah. Di satu sisi, Mark itu bilang ke polisi kalau tadi itu ada orang yang menusuk John dari belakang. Ya, Mark akhirnya dibawa tuh sama ke kantor polisi untuk dijadikan saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Mark pada saat dimintai keterangan ya oleh detektif itu kayak kelihatan santai aja. Mark di sini percaya kalau dirinya ini sebentar lagi bakalan ditolong nih sama si Janet. Di satu sisi, detektif ini udah mencecer Mark karena polisi itu mendapatkan bukti rekaman CCTV kalau Mark lah yang menusuk si John. Mark di sini cuma bilang kayak, silahkan ngomong sama atasan saya, Janet. Detektif bingung dan bertanya, siapa Janet? Mark dengan pedenya jawab, tunggu aja, nanti juga datang. Mark dan detektif itu akhirnya menunggu, dan mereka menunggu lama, dan Janet tidak kunjung juga. Di sini, Mark yang tadinya pede parah, sekarang mulai keringet dingin. Mark berpikiran kayak, wait a minute, apa jangan-jangan ini semua palsu? Rasa pede Mark sekarang tuh berubah
total menjadi rasa takut. Di sini Mark itu mulai bercerita ke detektif. Mark menceritakan seluruh kejadian yang dia alamin ya ke detektif, mulai dari situs aplikasi, mulai dari si Rachel, John, Kevin, Janet, agen rahasia, penusukan, sampai juga ke brankas yang ada di Samudra Atlantik. Semuanya diceritain ke detektif. Tahu reaksi detektif ya? Kupluk. Detektif yang mendengar cerita ini kayak bengong cuy. Dan ujung-ujungnya bilang kayak, oke, lo tunggu dulu di sini. Detektif pun bangun dari kursinya dan keluar dari ruangan interogasi. Mark sekarang tinggal ya udah duduk sendirian gini di ruang interogasi. Beberapa jam kemudian detektif tuh datang lagi ke ruang interogasi bertemu dengan Mark, dan si detektif ini bilang, kita tahu siapa dalang di balik semua ini. Si Mark itu kayak yang ekspresi keponya gitu ya, kayak bertanya, siapa? Detektif pun menjawab. Sekarang sebelum detektif ini menjawab, gue mau lo setidaknya menebak dulu nih siapa dalang di balik kasus ini. Gampang, pilihannya ada 4 nih. A. Rachel, B. John, C. Kevin, atau D. Janet. Kevin. Oh, gue lupa karakter Kevin. Gue yakin semua ini karakter kayak nggak tahu ini gue doang ya apa imajinasi gue doang ya. Kayaknya si Rachel, Kevin, Janet, John ini satu orang. Cuma satu orang ya. Kayaknya ya kalau nggak gitu nggak what the fuck ya. Gue kasih lo waktu sekitaran 10 detik lah untuk menebak siapa dalangnya. Atau mungkin lo mau pause dulu video ini untuk berdiskusi atau menganalisa sekiranya siapa pelakunya. 10 detik. Oh nggak mungkin ya. Kalau misalnya si Mark yang itu punya gangguan jiwa, mungkin nggak sih? Nggak mungkin ya. Ternyata halusinasi karakter ini nih halusinasi dia sendiri aja. Banyak itu bisa terjadi ya. Itu namanya psiko apa gitu, gue lupa namanya. Ya, aduh salah nih kayak kalau gue bilang ini semua nih satu orang, udah itu aja lah daripada gue bilang si Mark yang gila ya, nggak mungkin ya, karena kayak ini semua karakter ini satu orang dan dibuat oleh satu orang. Gue nggak tahu namanya apa, kan namanya si Rachel atau si John, kayaknya sih satu orang ini. Dari sekarang ya. Seru ya anjing banget nih. Seru. Oke, udah 10 detik nih, gue lanjut ya. Detektif pun menjawab, dalang di balik kasus ini adalah John. Mark yang mendengar bahwa sahabatnya sendiri adalah dalang dari penusukan ini, itu bingung dan bilang, what? Hah? Gue nggak paham. Dan jujur ya, pas gue baca kasusnya ini ya, gue sama kayak Mark, gue juga nggak paham. John ini kan korban penusukan yang dilakukan oleh Mark, tapi John juga adalah dalang dari kasus penusukan ini. Kayak, how? Gimana caranya? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Detektif ini pun duduk dan menjelaskan semuanya ke Mark. Ketika detektif mendengar cerita, ini kayak flashback lagi ya. Ketika detektif mendengar cerita dari Mark tentang grup chat, terus juga Rachel dan Janet, Kevin dan semuanya ya, si detektif langsung mengakses situs aplikasi grup chat tersebut. Detektif beserta timnya itu menyadari bahwa ada banyak kejanggalan dari gaya penulisan, tipografi dan juga bahasa dari akun yang bernama Rachel, John, Kevin dan juga Janet. Detektif bersama timnya itu berkesimpulan bahwa Rachel,
John, Kevin, dan Janet adalah orang yang sama. Satu orang yang sama ini adalah Bener kan? Bener kan? Gila, ternyata gua, wah, detektif cuy, detektif kita. Anjir, serius, wow. John. Tapi motifnya gua nggak ngerti kenapa dia bikin kayak gini. Gua nggak ngerti motifnya si John itu ya. Detektif pun langsung menghampiri John yang terkapar dan dirawat di rumah sakit. John akhirnya tuh membenarkan hipotesa detektif dan mengakui bahwa dia ini dalang dari kasus penusukan terhadap dirinya sendiri. John bercerita bahwa sebenarnya dia ini tuh suka iseng join grup chat gitu dan membuat akun gitu, menggunakan akun dengan nama cewek dan juga avatar cewek. Kalau bahasa itunya hode ya. Hode. Si John ini merasa happy gitu kalau dia menjadi cewek karena menjadi cewek di grup chat itu mendapatkan banyak perhatian. Ya. Alhasil John itu punya penyakit mental tersendiri cuy. menyukai perhatian ini dan ya udah menyamar sebagai Rachel. Suatu hari ada nih cowok yang bernama Mark itu nge-DM ngajak kenalan si Rachel. Rachel pun ya merespon Mark dengan baik dan entah kenapa Rachel juga merasa nyaman sama si Mark ini. Nah, salah satu alasan kenapa Rachel itu tidak bisa ketemuan dengan Mark adalah karena pada dasarnya Rachel adalah John. Walaupun begitu, Mark dan Rachel itu terus-terusan chattingan sampai ya mereka berdua pacaran. Nah, lalu muncullah ada titik di mana John. Lu bayangin gak sih kalau lu pacaran sama laki anjing? Aduh. Itu diperkenalkan oleh Rachel ya. Mereka itu akhirnya kayak ya tadi gue bilang bertiga itu saling ngobrol. Lalu muncul lagi titik di mana si John itu cemburu terhadap Rachel. Yang pada akhirnya John itu ngebuat karakter yang bernama Kevin yang tujuannya adalah membunuh karakter yang bernama Rachel. Pada akhirnya kan John dan Mark ini yang tinggal berdua aja nih di dalam grup chat. Ya udah John bahagia tuh ya menjadi satu-satunya temannya si Mark. Lalu muncul lagi deh tuh titik di mana si John itu merasa bersalah dengan panggung sandiwara ini. John merasa kayaknya gue udah menipu si Mark deh ya. Dan satu-satunya cara supaya John ini terbebas dari rasa bersalah adalah Mark itu harus ngebunuh si John. John akhirnya tuh menciptakan karakter yang bernama Janet. Karakter Janet ini itu ya karakter yang dia buat untuk mensugesti Mark untuk membunuh si John. Janet ini ya bisa dibilang ya agen rahasia dan semua itu adalah. Kadang gue bingung ya, orang sejenius ini, sepintar ini, seniat ini membuat sebuah karakter untuk brainstorm orang. Kenapa dia nggak bikin film ya? Dia nulis gitu loh. Kan lebih positif ya anjir. Bohong ya. Dan si Janet ini kayak mempengaruhi si Mark untuk membunuh si John. Terjadilah tuh momen di mana Mark menusukkan si John. Beruntungnya John itu langsung dibawa sama ambulans yang ditelepon oleh Mark dan John dirawat di rumah sakit dan ya udah pada akhirnya John hidup dengan selamat. Mark, detektif, kepolisian, hakim, jaksa, dan termasuk gue itu bingung dengan kasus ini. Kok bisa kasus ini tuh banyak banget plot twistnya. Pihak pengadilan pun itu juga bingung dengan kasus ini. Kayak, ini kasus mau diapain? Hukuman apa kasusnya apa, terus juga bingung, anjir. Kasusnya ini gimana? Hakim pengadilan tinggi di Inggris itu bingung dengan kasus ini. Bayangin. Pada akhirnya ya udahlah, pengadilan itu memutuskan Mark dipenjara selama 2 tahun dengan dakwaan pembunuhan berencana. Sedangkan John menerima hukuman dipenjara selama 3 tahun dengan dakwaan menghasut pembunuhan dan juga menghindari keadilan. Jujur, gue nggak paham, tapi ya begitulah vonisnya. Penipuan lah. John dan Mark
dihukum 367. hanya boleh mengakses internet di bawah pengawasan orang yang terpercaya. Pengadilan Inggris itu benar-benar mengawasi John dan Mark untuk tidak boleh saling ketemu, tidak boleh saling berkomunikasi dalam bentuk apapun demi kebaikan mereka berdua. Nasib John dan Mark sekarang ini mereka udah hidup lah dengan identitas yang dirahasiakan. Kalau dihitung, Karena bingung ya, ini cerita satu orang pintar yang niat dan satu orang bodoh. Serius bodoh banget. Dia bisa ketipu sama si Janet, itu asli goblok banget. tahun ini John itu berusia Masih anak-anak sih, di bawah umur soalnya. Oh iya, labil ya. 33 dan Mark itu berusia 35. Udah lama. Keduanya masih hidup di Inggris dan tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lagi tuh aneh-aneh sandiwara online. So, gimana pendapat lo mengenai kasus history chat yang mengandung banyak sekali plot twist ini? Jujur, pas pertama kali gue baca kasus ini kayak gue bener-bener speechless banget lah, bingung tapi kayak menarik nih, kayak what the fuck is happen. Kalau lo sekiranya speechless juga dengan kasus ini, langsung aja share video ini ke temen lo yang temen lo banget tapi diem-diem suka nusuk lo dari belakang. Terus juga nih, kalau lo nemuin emoji rahasia di dalam video ini, langsung aja tulis emojinya apa dan berapa detiknya. Nanti akan gua pin di kolom komentar. Kasih gua jempol ke atas kayak video ini, dan kasih gua jempol ke bawah kalau video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD karena setiap minggunya gue akan upload 2 atau 3 video. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Oke, siap. Akhir nama gue Wing dan sampai jumpa lagi di kasus misterius selanjutnya. Yes, thank you ya. Ternyata nggak tahu ya, karena gue sering nonton film, gue sering dengar cerita misteri yang lebih what the fuck dari ini ya gitu ya. Jadi gue bisa nebak kalau yang pokoknya ya inti dari semuanya itu guys, kalau lu misalnya dunia internet itu jangan terlalu dipercaya. Oke? Lu bisa berteman di orang internet tapi jangan sekali terlalu percaya main di internet. Dan jangan pakai nama asli di internet. Santuy aja cuy. Oke? Ya begitu sih. Asli nih karena di bawah umur jadi gue maklumin ya. Kalau dia orang dewasa dia bisa ketipu sama yang gini. Asli gue jadi orang tuanya gue tampar. Blok. Serius. Oke. Semoga cucokers yang request ini gue lupa lagi ya, tapi gak apa-apa lah. Semoga lu bisa ini ya, PR gue akhirnya selesai. Semoga ya lu terpuaskan lah. Untuk Ewing berikutnya ya kita usahakan lah ya guys ya, tapi gue gak bisa janji. Oke, see you in the next fucking sesi video bro. Bye.